Kita kembalikan ke Jesse Pinkman. Dia adalah orang yang dengan keluarga dan lingkungan yang tidak mendukung dirinya untuk bisa menjadikan lebih baik, tapi dengan membuang ego sedikit demi sedikit dan bisa menerima kritikan dan masukan dari orang lain, meskipun membutuhkan waktu yang agak lama tapi mampu berubah menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Karena dengan adanya kesadaran dalam diri kita inilah yang akan menjadi pemicu perubahan, maka temukanlah. Step into the octagon, it's time to fight. On the mission, gonna take the belt tonight. Siapakah Jesse Pinkman itu? Jesse adalah tokoh fiksi dalam seri televisi drama kejahatan Amerika Serikat yang berjudul Breaking Bad, diperankan oleh Aaron Paul. Ia adalah orang yang memasak dan menjual crystal meth dan bekerja bersama mantan guru kimia di SMA, Walter White, diperankan oleh Bryan Cranston. Tapi di video ini saya akan memfokuskan ke Jesse Pinkman di dalam ia menjalani kehidupan di dunia gelap yang pada awalnya sama sekali tidak memiliki tujuan dan cuma menginginkan uang dan kesenangan. Jesse Pinkman bisa disebut sebagai penjahat kelas teri tapi dia adalah pengedar narkoba yang terampil. Dia bernama lengkap Jesse Bruce Pinkman, dan dia berasal dari keluarga yang kurang harmonis karena kesalahannya sendiri yang terus-menerus menggunakan obat-obatan terlarang. Karena dia sudah kecanduan obat-obatan serta ayah ibunya pernah menemukan ganja di kamarnya, dan untuk melindungi si adik agar tidak terjerumus, Jesse disuruh angkat kaki dari rumahnya dan tinggal di rumah bibinya. Awalnya dia membuat sabu-sabu dan diedarkan lewat perantara 3 temannya, yaitu Skinny Pete, Badger, dan Combo. Jika berkaca dengan anak muda sekarang memang agak relate dengan apa yang masih dicari dan menjadi hal yang penting adalah mencari kesenangan semata, ditambah lagi dengan circle teman dan lingkungan yang buruk, menjadikan pribadi yang buruk dan tidak memiliki arah tujuan yang jelas. Jesse diceritakan sebagai seorang yang selalu mengejar kesenangan tanpa memikirkan resiko yang akan ia terima nantinya. Karena kecanduan obat terlarang, dia adalah seorang yang temperamental, pelin-pelan, tidak bertanggung jawab. Tapi baiknya adalah dia tahu dia adalah orang yang buruk dan jahat, dan dia tidak menginginkan ada orang yang menirunya, dan Jesse merupakan seorang yang penyayang terhadap anak kecil dan tidak tega ketika melihat anak kecil terlantar. Seiring berjalannya waktu dia melakukan kerjasama dengan guru kimianya Walter White, akhirnya dia bisa memasak metamin blue yang murni dengan sempurna, dan mengedarkannya ke seluruh Amerika, meskipun di tengah cerita memiliki kesenjangan hubungan dengan seorang mafia besar pengedar sabu yang terkenal bernama Tuco, dan pada akhirnya bisa mengalahkan mereka karena bantuan dari Walter White. Dan dengan adanya Walter White tersebut yang menganggap Jesse sebagai anaknya sendiri sekaligus partner bisnisnya. Setitik demi setitik Jesse mulai memiliki tujuan dan kedewasaan ketika dalam menyelesaikan masalah. Singkat cerita karena sabu murni yang dibuatnya, akhirnya terdengar oleh seorang bawahan kartel yang bernama Gus Fring, seorang yang sangat profesional dan berhati-hati. Dan menjadikan Jesse dan Walter White koki pemasak sabu mereka. Setelah mengalami berbagai banyak hal dalam hidup Jesse, seperti disuruh angkat kaki dari rumah oleh keluarganya, ditinggal mati kekasihnya, kematian teman sejatinya, dan banyak orang yang ingin membunuhnya. Dia memiliki prinsip ingin menjadi orang bebas dengan mengalahkan rasa ketakutan pada dirinya. Akhirnya, ketakutan-ketakutan yang pernah dialaminya dulu menjadi terkikis dan menjadi orang yang tanggung jawab, berani mengambil resiko, memiliki tujuan dalam hidup, dan bisa mencari solusi ketika ada masalah, serta menjadi orang yang mau berubah yang awalnya adalah seorang pecandu obat terlarang menjadi pribadi yang sehat dan baik. Dalam hidup, sering kita mendapatkan masalah yang selalu silih berganti dan serasa tidak pernah berhenti. Tapi sebenarnya dengan adanya masalah hanya akan menjadikan diri kita semakin hebat, seperti halnya sesuatu yang secara terus-menerus diperlas akan mendapatkan permukaan yang lembut dan halus yang pada awalnya kasar dan tajam. Menurut psikolog, perubahan diri terjadi jika seseorang menyesuaikan diri dalam situasi tertentu. Perubahan pada diri juga bisa diartikan sebagai adanya kepercayaan baru yang menggantikan kepercayaan lama.
Kepercayaan baru yang lebih kuat dapat mengubah cara berpikir, perasaan, dan tindakan kita. Perubahan berasal dari pergantian salah satu kebiasaan yang kita lakukan dan dengan adanya dorongan dari dalam diri, orang yang tidak berubah bukan berarti mereka kurang adanya motivasi tapi karena kurangnya kesadaran diri. Seperti dalam hidup bisa digambarkan seperti sebuah perjalanan game survival. Di setiap menempuh perjalanan akan selalu ada rintangannya. Dan rintangan itu tujuannya sama yaitu membuat dirimu menyerah dan berhenti di stuck situ-situ saja. Rintangan itu ada yang secara jelas bisa membuatmu frustasi dan putus asa, dan ada juga rintangan yang bersifat samar dengan memberikan kesenangan dan kenyamanan kepada dirimu. Sebelum melakukan perubahan, analisis dan amati dulu apa kebiasaan yang kamu lakukan di setiap jarinya, karena ada pepatah yang mengatakan, "A slight change in your daily habits can guide your life to a very different destination." Yang artinya, sedikit perubahan dalam kebiasaan sehari-hari Anda dapat memandu hidup Anda ke tujuan yang berbeda. Seperti gambaran ketika melihat pesawat yang ada di suatu bandara, melenceng sedikit arahnya 1 derajat saja itu juga akan merubah tempat tujuan yang berbeda. Memiliki arah dan tujuan hidup itu sangat perlu dan penting sekali tapi kebanyakan orang membuat tujuan dulu dan tidak mengamati bagaimana caranya agar tujuan itu tercapai dengan merubah sistem di kehidupan kita. Goals are good for setting a direction, but systems are best for making progress, yang artinya tujuan itu memang baik untuk menentukan arah, namun sistem adalah yang terbaik untuk membuat kemajuan. Sebenarnya kebiasaan itu lahir dari 3 hal berikut. Yang pertama adanya pemicu, lalu sikap, dan akibat. Misal yang sering kita lakukan ketika kita memiliki waktu luang adalah dengan scroll TikTok, diri kita merasa betah, suka, dan nyaman. Akhirnya ketika ada waktu luang digunakan untuk scroll TikTok dan tidak sadar waktu berjalan begitu cepat dan sudah berjam-jam cuma nonton TikTok. Bisa disimpulkan scroll TikTok itu adalah pemicu, lalu kebiasaan ketika ada waktu luang itu adalah sikap, sedangkan merasa betah, suka, dan nyaman itu adalah akibat. Jadi itu adalah salah satu contoh yang sering kita lakukan dan menghabiskan waktu dalam hidup kita hanya untuk melihatnya. Sebelum melakukan perubahan, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, kenalilah dirimu dulu, kamu itu orangnya seperti apa dan kamu berada di lingkungan yang seperti apa. Karena kata dari James Clear, "Environment is the invisible hand that shape human behavior," yang artinya lingkungan adalah tangan tak kasat mata yang membentuk perilaku manusia. Ada pepatah yang mengatakan, "We is continually wondering what will others think of me, and altering our behavior based on the answer," yang artinya kita terus-menerus bertanya, dan mengubah perilaku kita berdasarkan jawabannya. Maksudnya, gak semua pendapat orang lain tentang kita ini akan selalu dijadikan dasar dalam merubah diri. Tapi untuk memahami apa isi dari kekurangan yang kita punya, dan memperbaikinya. Karena setiap manusia akan selalu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ada yang nampak jelas dan ada juga yang tidak terlihat. Cara untuk merubah diri itu ada 3 jenis, yaitu, yang pertama, level mudah, dengan cara meniru orang yang kita idolakan. Maksudnya dalam hidup pasti pernah menginginkan atau mengidolakan tokoh atau artis karena sikapnya yang baik dan ingin mencontohnya. Yang kedua, level sedang, dengan cara bertanya ke teman atau orang terdekat kita, seperti apa aku ini, dan dengan kelebihan yang kita miliki dijadikan bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, level sulit, dengan merenungi dan mencari jati diri dan identitas kita, melakukan perubahan atas dasar dari dalam dirinya sendiri ini memang sulit tapi bisa menjadikan dirimu menemukan eksistensi sebuah arti dalam hidupmu. Sebenarnya banyak sekali hal yang bisa membuat diri kita berubah yang intinya adalah kita mau membuang ego kita dan jangan selalu merasa benar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Kita kembalikan ke Jesse Pinkman, dia adalah orang yang dengan keluarga dan lingkungan yang tidak mendukung dirinya untuk bisa menjadikan lebih baik, tapi dengan membuang ego sedikit demi sedikit dan bisa menerima kritikan dan masukan dari orang lain, meskipun membutuhkan waktu yang agak lama tapi mampu berubah menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Karena dengan adanya kesadaran dalam diri kita inilah yang akan menjadi pemicu perubahan, maka temukanlah. Semua hal dalam hidup pasti ada sebuah pengorbanan untuk media tulis dan kursi yang bagus berasal dari pohon hidup yang ditebang. Beberapa orang menikmati masa muda dengan mencari kesenangan sampai lupa bahwa mati tidak harus tua dan bisa kapan saja. Karena banyaknya anak muda sekarang yang terlihat sukses di usia muda, ada yang memulai dari nol, ada yang meneruskan bisnis keluarganya,
Ada yang jadi penceramah dan motivator, ada juga yang sukses hanya dengan berjualan es teh. Takdir kita memang tidak ada yang tahu, tapi kita bisa memilih dan merubahnya. Tapi kalau kamu ingin sukses, kata James Clear di dalam bukunya Atomic Habits. Success is the product of daily habits, not on in a lifetime transformation, yang artinya sukses adalah hasil dari kebiasaan sehari-hari, bukan transformasi yang terjadi sekali seumur hidup. Dari video ini yang telah menjelaskan tentang perubahan diri yang diambil dari salah satu tokoh fiksi Jesse Pinkman dan beberapa cuplikan isi buku dari Atomic Habits oleh James Clear, kamu mungkin dapat menyimpulkan, meskipun apa yang kamu pahami hanya satu kalimat dari puluhan kalimat yang disampaikan di video ini, tidak apa-apa. Karena pada dasarnya perubahan itu berasal dari dirimu sendiri, atau dari pelajar sekolah, video atau konten edukasi yang kamu lihat, lingkungan tempat tinggalmu, circle pertemananmu, dan semua itu hanyalah media untuk mengenal dan membedakan antara hal baik dan buruk yang akan kamu dapatkan. Yang baik kita kembangkan dan yang buruk kita tinggalkan. Terima kasih dan sekian penjelasan dari video ini, semoga bermanfaat. Saya Badik Baik pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Step into the octagon, it's time to fight. On the mission, gonna take the belt tonight.